Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya. Oke. Dinyamankan dulu duduknya. Ini dengan Mbak siapa? Saya sendiri Siti Fatimah, Ibu. Saya itu kuliah di Solo kebetulan. Oh. Saya sudah memiliki janji sama Ibu ya yang kemarin. Mbak Siti yang kemarin ketemu di musola itu ya? Iya, Oh, benar. Oke, Mbak Siti, kemarin kan juga Mbak Siti sudah menyampaikan sedikit permasalahan Mbak Siti. Nah, sebelum kita melakukan konseling ya, tentunya kita berdoa dulu agar nanti selama sesi konseling kita bisa dilancarkan tanpa ada suatu halangan apapun. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, gimana Mbak Siti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sudah baik ya, Iya. alhamdulillah. Oke Mbak Siti, sebelum kita mulai ke inti kegiatan kita hari ini, sebelumnya Mbak Siti udah tahu belum terkait layanan konseling itu seperti apa? Belum tahu itu, Bu. Oke, jadi layanan konseling itu adalah salah satu layanan dari BK, di mana layanan tersebut itu membantu konseling. Nah, di sini konselingnya adalah Mbak Siti dan saya sebagai konselor itu akan bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Mbak Siti. Nah, tujuannya itu tadi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mbak Siti. Oh ya, nanti selama sesi konseling, Ibu harap Mbak Siti bisa terbuka menceritakan seluruh masalah yang dihadapi Mbak Siti agar nanti selama proses mencari solusi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan ada yang dirahasiakan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, untuk kerahasiaan Mbak Siti jangan khawatir karena apa yang disampaikan Mbak Siti hari ini akan Ibu jaga untuk kerahasiaannya. Jadi nanti silahkan terbuka aja, nyaman aja, kita kayak ngobrol kayak teman aja. Gitu ya Mbak Siti? Oke. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu juga ada ini surat pernyataan persetujuan. Nah, di mana surat ini nanti bertujuan untuk Mbak Siti menyetujui diadakannya layanan konseling dengan sadar tanpa paksaan. Nah, nanti bisa diisi nama, kemudian nanti hari, nanti bisa ditulis waktu dan juga tanggal. Nanti kalau sudah di bagian tidak terpaksanya itu bisa dicoret. Kemudian nanti kalau sudah nanti Mbak Siti bisa menandatangannya. Seperti itu ya Mbak Siti. Oke. Oke. Ini ya Ibu, sudah saya isi. Oke, terima kasih ya Mbak Siti untuk sudah mengisi surat pernyataan persetujuan. Nah, di sini nanti saya juga akan menandatangani ya Mbak Siti. Bentar. Oke Mbak Siti, karena kita juga sudah menyepakati untuk untuk melaksanakan konseling individu, untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu dulu. Nah, dari Mbak Siti berkenan untuk layanan konseling ini mau berapa menit atau berapa jam? Silahkan. 40 menit aja Mbak, cukup. Oke, 40 menit saya rasa itu juga sudah cukup untuk sesi konseling kita hari ini. Untuk selanjutnya dari Mbak Siti, apakah sudah cukup paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, atau mungkin ada pertanyaan atau yang masih belum paham bisa ditanyakan dulu sama Ibu? Tidak apa-apa. Cukup sih Bu. Cukup paham ya? Oke. Kalau sudah cukup paham, apakah kita siap untuk melakukan konseling individu hari ini? Siap Ibu. Oke, siap. Oke, baik Mbak Siti, bisa diceritakan apa yang menjadi kendala atau masalah yang Mbak Siti alami saat ini? Nah, saya kan termasuk anak rantau ya Bu, kebetulan ini di Solo, ngekosnya di Solo kan.
Nah, saya ini mempunyai perbedaan antara Solo dan desa ini kok beda dengan etika atau budaya yang ada di Solo dan di desa saya kok beda, kok saya merasa terkejut, shock dengan ya. budaya Solo yang seluas itu, sebebas itu loh. Oh gitu, berarti Mbak Siti ini ngalami kultur shock ya? Mm-mm. Nah perbedaannya itu apa ya Mbak Siti? Nah, di Solo itu termasuk jam malam itu biasa ya Mbak. Iya, Kalau di betul. desa saya itu, lah kok perempuan main malam hari dikira nakal gini. Kalau di Solo kan main jam 10 ke atas itu biasa. Nah, terusan kayak di kos, kan kos saya itu kos putri ya Bu. Iya betul. Nah kebetulannya teman kamar saya, teman kosan saya itu bawa cowok Bu. Itu Di ya. jam 12 ke atas gitu, nggak dimarahin tetangga-tetangga Solo di Sekitarnya. sekitarnya Solo itu. Oh, oke, Ibu paham banget. Pasti adanya apa ya perbedaan itu Mbak Siti benar-benar kayak masih asing dengan budaya itu. Nah, kira-kira apa sih Mbak Siti yang menjadi apa ya keluhan Mbak Siti terhadap fenomena yang terjadi itu? Saya Apakah mungkin Mbak Siti merasa ini berbeda dengan apa yang diyakini Mbak Siti atau bagaimana? saya merasa shock aja sih Mbak, kan budayanya yang sangat jauh beda gitu loh. Keluar malam itu di sana bebas, kalau di desa saya itu jarang ada gitu loh. Jam 8 itu udah kunci rumah semua. Ya, udah masuk ke rumah sendiri-sendiri ya. Terus oke, berarti Ibu simpulkan kalau Mbak Siti itu merasa adanya perbedaan prinsip ya. Nah, perbedaan prinsip ini, apakah perbedaan prinsip ini menjadi kendala Mbak Siti dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi kendala Bu. Saya jadi takut mencari teman yang baik gitu loh. Nanti saya terjerumus dengan yang enggak itu loh. Ya, pergaulannya bebas itu ya Mbak Siti ya. Nah, kekhawatiran Mbak Siti ini apakah yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada perilaku Mbak Siti yang tidak apa ya, tidak seperti biasanya? Apakah Mbak Siti mengisolasi atau menghindari keramaian atau bagaimana? Saya di kamar terus Mbak, saya merasa takut. Merasa takut ya? Merasa. Oke, berarti untuk interaksi sosialnya malah berkurang. Iya. Oke. Dari yang Mbak Siti ceritakan tadi, harapan apa sih yang Mbak Siti harapkan agar Mbak Siti tuh masih memegang prinsipnya Mbak Siti, tapi Mbak Siti juga bisa menghadapi apa yang ditakutkan Mbak Siti? Harapannya seperti apa Mbak Siti? Harapan saya di Solo itu, Iya, betul. harapan saya tetap menjadi diri sendiri, tidak ikut dengan kawan-kawan yang terjerumus itu, nakal-nakal itu bisa. Oke, Ibu sangat paham sekali dengan posisi Mbak Siti. Itu sangat wajar, apalagi Mbak Siti itu tadi anak rantau dan pastinya di suatu daerah itu pasti kalau memiliki budayanya sendiri-sendiri atau mungkin entah budaya yang baik atau mungkin malah budaya yang kurang baik, itu sangat wajar sekali. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa menggali cara agar Mbak Siti itu bisa menyesuaikan diri ya tentunya dengan prinsip-prinsip yang Mbak Siti punyai. Gitu. Oke, tadi Mbak Siti juga menyampaikan kalau Mbak Siti itu kebiasaannya mengurung diri di kos ya. Nah, kira-kira Mbak Siti itu membatasi diri dengan teman-teman? Enggak sih Mbak, tapi saya memilih-milih teman-teman, enggak langsung berteman banyak itu enggak, tapi saya melihat karakter teman-temanku dulu. Oh gitu. Terus kan juga gini ya Mbak Siti, selama mengurung diri atau mengisolasi diri di kos, pastinya Mbak Siti kan tidak mungkin tidak berinteraksi walaupun sedikit ya, pastinya berinteraksi. Nah itu bagaimana cara Mbak Siti itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru? Saya itu gini Bu, saya kan kebetulan ini mengikuti organisasi ya Bu, tapi nggak aktif-aktif banget. Oke Mbak Siti, tadi kan Mbak Siti menyampaikan kalau kegiatan sehari-hari Mbak Siti itu lebih sering
berdiam diri di kelas ya. Nah itu selama Mbak Siti menjaga jarak dengan orang-orang, nah apakah Mbak Siti itu masih tetap berinteraksi dengan orang-orang sekitar kos atau mungkin lingkungan Mbak Siti? Kebetulan masih aktif Bu, tapi seperlunya ya. Oke, Enggak. seperlunya aja. Nah, bagaimana cara Mbak Siti itu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Uh, saya lebih gini Bu, saya mengamati dulu teman-teman saya, nggak langsung mengikuti karakter teman saya. Jadi gini, saya berteman dengan teman-teman yang baik-baik lah menurut saya baik. Sedangkan teman-teman yang sedikit nakal itu saya nggak ikut, cuman basa-basi doang gitu. Basa-basi aja. Itu menurut saya responnya bagus juga ya Mbak. Ternyata Mbak Siti juga masih bisa memilah. Itu malah langkah bagus untuk Mbak Siti. Nah, oh ya, selain lingkungan Mbak Siti apakah ikut organisasi atau kegiatan positif di kampus? Kebetulan ikut, tapi saya nggak aktif banget gitu loh Mbak. Saya cuma ikut-ikut gitu, nggak ikut kumpulan gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, baik Mbak Siti. Oh iya, ini mau tanya juga, kira-kira dengan Mbak Siti mengurangi interaksi dengan orang-orang sekitar Mbak Siti, kira-kira apakah sudah membuat Mbak Siti menemukan pertemanan yang nyaman? Sebagian membantu Bu. Saya lebih nyaman sama teman-teman yang sedikit. Tapi saya kadang merasa kesepian Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi dari yang sudah Mbak Siti lakukan, ternyata juga ada dampak positifnya karena Mbak Siti juga merasa nyaman, tapi juga dampak negatifnya juga Mbak Siti merasa kesepian. Seperti itu ya? Iya Ibu. Oke. Baik Mbak Siti, dari yang Mbak Siti ceritakan tadi, apakah cara Mbak Siti dengan menjauhi teman-teman itu sudah memenuhi kebutuhan Mbak Siti dalam memperoleh teman dan juga dukungan sosial? Belum sepenuhnya itu. Belum sepenuhnya. Nah, dari prinsip yang dipegang oleh Mbak Siti itu sebenarnya sudah bagus sekali. Nah, tapi apakah dengan cara menjauhi teman-teman itu efektif dilakukan Mbak Siti untuk mendapatkan pertemanan yang lebih nyaman, Mbak Siti? Sepertinya tidak Mbak, tidak juga Bu. Tidak juga ya. Oke. Baik. Lalu menurut Mbak Siti, apakah ada cara lain yang tetap mempertahankan prinsip Mbak Siti, tetapi juga memungkinkan Mbak Siti itu mendapat pertemanan yang lebih sehat mungkin Mbak? Mungkin saya lebih memilih teman-teman ya Bu, teman-teman yang positif, tidak menerima dengan karakter saya sendiri. Baik, itu respon yang sangat bagus sekali ya Mbak Siti. Jadi benar yang dikatakan Mbak Siti. Mbak Siti tetap bisa menerapkan prinsipnya Mbak Siti, namun tidak harus dengan menjauhi semua teman. Seperti itu, tetap dipilah-pilah lagi itu tidak apa-apa sekali. Seperti itu ya Mbak Siti. Kayak gitu. Baik Mbak Siti, coba kita susun bersama-sama mungkin langkah-langkah kecil yang dapat Mbak Siti lakukan untuk memperbaiki diri Mbak Siti ke depannya. Nah, kira-kira untuk minggu depan, langkah kecil apa yang mungkin Mbak Siti bisa lakukan? Saya akan mencoba lebih aktif berinteraksi dengan teman-teman yang menurut saya memiliki positif ya Bu. Terus ada lagi Mbak Siti? Saya ingin mengikuti satu organisasi kampus lagi biar lebih aktif menurut saya. Lebih aktif berkegiatan ya. Oke, itu cukup bagus sekali ya Mbak Siti. Mungkin kita coba untuk lebih merincikan perencanaannya lebih jelas lagi. Yang pertama, mungkin tadi disampaikan Mbak Siti mau berinteraksi dengan orang sekitar. Nah, itu kita targetkan saja minimal Mbak Siti bisa berinteraksi dengan 2 orang. 2 orang dulu. Kemudian yang kedua, Mbak Siti bisa untuk mengikuti kegiatan yang positif seperti ikut organisasi. Tadi kan Mbak Siti udah ikut organisasi tetapi belum aktif. Nah, mungkin itu bisa Mbak Siti lebih aktif lagi, bergabung, mungkin ikut rapatnya atau kegiatannya nanti bisa diikuti. Kemudian yang ketiga, Mbak Siti tetap bisa berinteraksi dengan orang-orang dengan batasan yang Mbak Siti udah terapkan. Seperti itu agar Mbak Siti tidak terjerumus ke perilaku yang negatif atau pergaulan bebas tadi. Seperti itu ya Mbak Siti? Iya Bu.
Oke, baik Mbak Siti. Tadi beberapa yang sudah saya jelaskan rencana-rencana kita. Menurut Mbak Siti, apakah rencana-rencana yang sudah kita rencanakan tadi sudah cukup realistis untuk dilakukan, ataukah Mbak Siti bisa melakukannya? Iya Ibu, saya bisa melakukannya. Oke, bisa ya. Nah, kira-kira nih kalau semisal nanti ada ajakan di mana itu melanggar prinsip yang sudah Mbak Siti terapkan, nah apa yang akan Mbak Siti lakukan? Saya akan menolak dengan baik-baik ya Bu, dan memilih kegiatan yang positif dan saya suka. Itu sangat bagus sekali. Saya harap Mbak Siti bisa berkomitmen dengan rencana tersebut. Apakah Mbak Siti berkomitmen? Ya Bu, saya akan berkomitmen. Baik, itu cukup bagus sekali. Bisa Ibu simpulkan kalau Mbak Siti untuk kedepannya akan mulai membuka diri dengan orang baru, kemudian tetap mengikuti kegiatan yang positif dan juga tetap menegakkan prinsip yang sudah Mbak Siti lakukan. Seperti itu ya Mbak Siti ya? Iya Ibu. Oke, baik. Saya rasa Mbak Siti sudah menemukan solusi dari permasalahan atau keluhan yang Mbak Siti rasakan. Yang mengucapkan terima kasih sekali. Oh iya, selama sesi konseling ini apa yang Mbak Siti dapatkan atau feedback yang Mbak Siti dapatkan dari sesi konseling ini? Yang pertama itu saya akan memulai membuka diri saya sendiri Bu, pelan-pelan tapi pasti. Yang kedua, saya akan mengikuti kegiatan yang lebih positif biar nggak tertuju dengan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, saya akan menolak ajakan yang negatif dengan berkata-kata yang baik, menolaknya dengan halus, dengan baik gitu. Oke, saya rasa Mbak Siti sudah sangat menangkap solusi dari permasalahan yang kita carikan solusinya tadi. Oh iya, selama sesi konseling ini bagaimana perasaan Mbak Siti setelah melakukan konseling bersama Ibu? Saya merasa lebih lega Ibu, dan lebih yakin bahwa saya tetap bisa berteman dengan baik, tidak terhilang dengan prinsip-prinsip yang saya dirikan. Oke, Ibu berharap semoga dengan adanya konseling ini Mbak Siti bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan mendapat pertemanan yang lebih sehat, kemudian juga tidak kehilangan prinsip-prinsip yang baik dari Mbak Siti. Untuk sebelum kita mengakhiri ya Mbak Siti, mungkin ada tambahan dari Mbak Siti? Atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Oke, jika sudah cukup, saya mengapresiasi Mbak Siti memiliki keluhan, masalah dan mempercayakan saya di sini sebagai orang yang dapat membantu permasalahan Mbak Siti. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, Ibu juga ada sedikit lembar kepuasan konseling ya. Nah, nanti lembar ini bertujuan untuk menilai bagaimana konseling yang saya berikan kepada Mbak Siti itu sepuas apa sih Mbak Siti menerima layanan tersebut. Nah, ini berfungsi untuk evaluasi saya nanti ke depannya untuk memberikan evaluasi. Nanti bisa diisi ya Mbak Siti, nanti dicantumkan nama, kemudian universitasnya, kemudian nanti bisa didatang-datang. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke, silahkan di tidur ya Mbak Siti. Ini Ibu, saya sudah mengisinya ya. Ini bukanya Ibu. Terima kasih Mbak Siti sudah mengisi dan juga sudah mengikuti sesi konseling bersama Ibu hari ini. Untuk mungkin nanti kalau semisal di minggu ke depan jika ada terkendala dan sebagainya, nanti Mbak Siti bisa menghubungi saya lagi, bisa bertemu dengan saya lagi. Nanti kita bisa agendakan untuk konseling selanjutnya. Seperti itu ya Mbak Siti. Saya rasa cukup. Tadi di awal kita juga sudah berdoa. Kita akhiri sesi konseling ini juga dengan berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di pasangan. Sudah cukup. Baik. Setelah ini Mbak Siti boleh pulang atau melanjutkan kegiatan yang dilakukan Mbak Siti. Hati-hati di jalan. Apabila Ibu juga ada salah ataupun masih ada kekurangan, saya juga meminta maaf ya Mbak Siti ya. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Iya.